Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat karunia umur panjang yang telah Allah berikan pada kita sekalian. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu-ibu sekalian, di kesempatan malam Sabtu Kliwon kali ini 12 Muharram 1440 Hijriah, kita dipermudah lagi untuk berada dalam majelis yang mulia ini. Moga-moga majelis ini majelis yang penuh berkah, membawa kebaikan yang banyak bagi kita sekalian. Kita diberi tambahan ilmu dan diberi taufik untuk menerima kebenaran. Jika berupa ketaatan kita jalankan, jika berupa larangan kita benar-benar menjauhinya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita lanjut dengan dua pembahasan seperti biasa. Yang pertama dari kumpulan 50 doa. Sebenarnya sudah berakhir dengan doa terakhir kemarin, doa saking anak pada orang tua. Kemarin yang kita bahas doa saking anak pada orang tua ada dua. Yang pertama, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, surat Isra ayat 24. Terus doa yang kedua, Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, surat Ibrahim ayat 41. Dua doa tadi perlu pelengkap dikarenakan di dalam buku kami tambahkan dengan amal yang bisa dilakukan oleh anak ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Ini penting sekali karena ternyata tidak sebatas doa saja. Doa memang manfaat sekali, namun kita bisa memberikan manfaat apapun selama orang tua yang meninggal dunia masih satu keyakinan. Artinya sama-sama beriman, sama-sama muslim. Jika berbeda maka tidak bermanfaat lagi. Sebagaimana beberapa kisah. Pertama misalnya kisahnya Nabi Nuh alaihissalam yang ingin mendoakan anaknya yang meninggal dunia, berbeda iman dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ditegur langsung oleh Allah, tidak boleh Nabi Nuh mendoakan anaknya. Maka syaratnya di sini beriman. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburan ibunya Aminah. Ketika itu ingin mendoakan ibunya, juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa beliau tidak bermanfaat juga untuk ibu kandungnya sendiri. Maka ini syarat yang mesti ada. Nah, untuk kejelasannya kita lihat beberapa hadis terlebih dahulu, 3 hadis, lalu kita tarik kesimpulan yang ada di dalamnya. Monggo dibaca. Pertama, dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ia berkata, suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW
Ketika itu datang seseorang dari Bani Salimah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk bakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?" Nabi SAW menjawab, "Iya, masih tetap ada bentuk berbakti pada keduanya. Bentuknya adalah mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim, kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin sebelumnya, dan memuliakan teman dekat mereka berdua." Nah, lihat, hadis ini cukup lengkap menjelaskan bentuk-bentuk amalannya. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, dia tanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk bakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?" Maka Nabi SAW katakan, "Na'am, iya ada." Maka Nabi rinci. Pertama, as-salatu alaihima. Pertama, mendoakan keduanya. Doanya bagaimana? Doanya umum di sini. Pokoknya doa ampunan. Bisa dengan doa yang kemarin kita hafalkan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bisa. Bisa juga dengan doa-doa yang lainnya atau doa dengan bahasa yang kita pahami. Terus lihat yang kedua, wal istighfaru lahuma, meminta ampun untuk keduanya. Jadi minta ampun pada Allah, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan seterusnya. Terus wa infazu ahdihima mim ba'dihima, penuhi janji-janjinya. Kita tahu dia punya janji A, janji B, dan seterusnya. Janji ini belum ditunaikan, maka sebagai anak dia tunaikan janji tersebut. Termasuk juga misalnya ada wasiat. Ingat ya, kalau kaitannya kalian harta, kalau kita bahas wasiat, ini yang dimaksud adalah wasiat harta. Wasiat itu nanti setelah beberapa pemanfaatan harta dulu. Kalau untuk orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah meninggal dunia itu hartanya dipakai pertama untuk ngurus jenazah dulu. Ngurus jenazah untuk apanya berarti? Pemandian, ngafani, ya tak? Terus untuk penguburan, ya. Pokoknya untuk urusan itu. Kemudian kalau masih ada sisa, maka dikeluarkan untuk apa setelah itu? Bayar utang. Harta peninggalannya 1 miliar, 1 M. Utangnya 990 juta rupiah. Utangnya tadi berapa? 990 juta rupiah. Berarti sisa berapa ini? Cuma 10 juta saja. Maka 990 juta itu untuk nyaur utang. Sisanya nanti untuk keperluan lain. Nah, utang sudah. Kemudian yang ketiga, ada wasiat ya. Kalau ada wasiat, maka tunaikan wasiat dulu. Tidak boleh wasiat ini lebih dari 1/3 harta. Hitungannya 1/3. Itu sudah paling maksimal. Kenapa dibatasi 1/3? Biar ahli waris lebih diberi kecukupan. Karena boleh jadi nanti ada yang berikan wasiat lebih dari 1/3, anak-anaknya tinggal dalam keadaan miskin. Lebih utama untuk menafkahi anaknya tadi, memberikan rezeki pada anak, itu lebih utama. Terus kalau wasiat sudah dipenuhi, tadi batasnya berapa wasiat? Tidak boleh lebih dari 1/3. 1/3 maksimal loh. Berarti tadi kalau 10 juta tadi 1/3-nya berapa?
3 juta. Berarti tidak boleh wasiat itu lebih daripada 3 juta. Setelah itu kalau ada sisa lagi baru dibagi untuk waris. Jadi warisnya bukan 1 miliar. Namun warisnya itu berapa? Ya sisanya tadi ya sekitar 6. Bukan 1 miliar, berarti cuma 6 juta tadi, sekitar 6 juta. Namun coba kalau kasus yang terjadi di tengah masyarakat kita, kira-kira yang diincar itu 1 miliar apa 6 juta? 1 miliar. Yang diincar berapa? 1 M. 1 M. Sudah nggak usah ngurus utang-utang tadi. Ya kan? Nggak mikir itu. Pokoknya dalam bayangannya, wah ini bapak ini tinggalin harta 1 M. Pokoknya dipikirkan itu saja. Betul nggak bapak-bapak? Bisa tukaran nggak gara-gara ini? Wah bisa banget. Apalagi kalau satu keluarga yang dapat hak waris ini orang ngaji. Wah ini jelas banget. Jelas berantemnya. Jelas saling rebutnya. Kalau sudah seperti itu akhirnya satu keluarga bisa saling mendiamkan. Padahal ini saudara kandung, nggak pernah lagi nyapa, nggak pernah lagi telepon, mungkin di samping rumah juga nggak pernah negur. Ya cuma gara-gara apa tadi? Harta warisan. Wonten apa mboten iki? Wah Allah, itulah dunia. Direbut-rebut terus ya jadinya seperti itu. Berarti sekarang kalau misalnya jenengan itu dapat tadi, dapat bagian waris, namun jenengan sebenarnya dapatnya itu kurang. Karena secara syariat itu kalau dihitung-hitung jenengan dapat jatahnya itu lebih banyak. Apa yang mesti dilakukan Pak dan ibu-ibu? Protes? Nggak bisa protes. Terus, wah saya nuntut nanti sampai di pengadilan gitu. Nggak bisa juga. Terus apa solusinya? Solusi paling manjur apa? Nerimo dan sabar. Ya sudahlah, jatah saya seperti ini. Kalau saya perpanjang lagi ya kena masalah. Nanti tambah ribut terus. Yang mendingan saya ngalah daripada nuntut. Bisa kira-kira bapak ibu-ibu? Nah gampang kalau ngomong itu pas ngaji. Bar kajian ini, wah pokoknya aku ora terima pokoknya. Harusnya jatahku itu 1 miliar tadi. Wah diungkit yang paling besar. Padahal jatahnya tadi cuma waris cuma 6 juta kok. Suatu yang berat. Tinggal gimana kita mau mengalah ataukah tidak untuk urusan kayak gitu. Balik lagi tadi, mendoakan, memintakan ampun. Yang ketiga memenuhi janji. Janji-janjinya termasuk tadi apa? Wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Terus menjalin wasilaturrahim allati tusalu illa bihima. Jalin hubungan dengan kerabat yang tidak mungkin terjalin kalau tidak dengan cara ini. Terus wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman dekat dari orang tua yang telah meninggal dunia. Oh ini teman yang dulu makan bareng, ngopi bareng, jalan bareng, ngaji bareng. Oh bapak dulu kalau berangkat ngajian bareng Pak ini terus, ngopinya juga bareng-bareng. Bahkan kalau lagi kesepian dia datangi temannya, duduk di situ, cerita bareng, lembur bareng dan seterusnya. Berarti jadi teman bapaknya. Maka kalau kita buat baik dengan teman dekat dari orang tua tadi, sama seperti bentuk bakti kita pada orang tua. Nanti kita akan lebih lihat jelas ketika lihat hadis-hadis yang berikutnya lagi. Nah itu hadis yang pertama, saking Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Terus yang kedua,
Dalam hadis yang lain disebutkan tentang cara lain dalam berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, yaitu dengan berbuat baik kepada keluarga teman dekat mereka. Ibnu Dinar meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa ada seorang lelaki Badui bertemu dengan Ibnu Umar di tengah perjalanan menuju Mekah. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memberi salam dan mengajaknya untuk naik ke atas keledainya serta memberikan serban yang dipakai di kepalanya. Ibnu Dinar berkata kepada Ibnu Umar, "Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Sesungguhnya orang itu adalah orang Badui dan sebenarnya ia diberi sedikit saja sudah senang." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya ayah Badui tersebut adalah kenalan baik ayahku Umar bin Al-Khattab. Sedangkan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik untuk berbakti berbuat baik adalah seorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya." Taib, lihat, inna abarul birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti, berbuat baik adalah seseorang menjalin hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Coba lihat di sini kisah yang diceritakan oleh Ibnu Dinar tentang Ibnu Umar. Ibnu Umar tuh tahu ada seorang Arab Badui, ini anak dari budak yang jadi teman bapaknya dulu. Ya, yang jadi teman bapaknya dulu. Jadi bapaknya dulu ini punya teman baik seorang budak. Budak ini punya anak. Ya, budak ini punya anak. Maka ketika tahu dia ini adalah anaknya dari teman bapaknya dulu, maka Ibnu Umar mengucapkan salam, suruh naik di atas kendaraannya, dilayani baik. Maka ada sahabat yang tanya, "Kok bisa sampai engkau itu berbuat baik kepada orang seperti ini?" Maka Ibnu Umar itu terangkan hadis tadi, inna abarul birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Bentuk berbuat baik pada orang tua adalah kita jalin hubungan baik dengan keluarga yang punya hubungan baik dengan bapak kita dulu. Maka ini termasuk. Ini yang kedua. Terus ketiga, bisa jadi pula bentuk berbuat baik pada orang tua adalah dengan bersedekah atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya ibunda Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meninggal dunia, sedangkan Sa'ad pada saat itu tidak berada di sisinya. Kemudian Sa'ad mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu atas namanya?" Nabi SAW menjawab, "Iya, bermanfaat." Kemudian Sa'ad mengatakan kepada beliau SAW, "Kalau begitu, aku bersaksi kepadamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan atas namanya." Sedekah untuk mayit akan bermanfaat baginya berdasarkan kesepakatan atau ijma kaum muslimin. Taib, lihat. Kalau ini bentuknya dengan sedekah. Ada seorang di sini namanya Sa'ad. Ibunya itu meninggal dunia, mungkin saat itu dia pergi merantau. Pokoknya tidak ada di tempat. Maka ketika dia balik, ibunya telah meninggal dunia, sedangkan dia tidak ada di sampingnya. Terus tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu atas nama ibunya tadi?" Jadi dia nama ibunya dia sebut sedekah di sini atas nama ibunya yang telah meninggal dunia. Kita bisa misalnya dengan Al-Quran, sedekah tulis nama orang tua, sedekah atas nama siapa. Bisa juga bentuknya dengan membeli peralatan-peralatan masjid atau memberikan sumbangan pada masjid, terus dinamakan dengan nama orang tua. Bahkan sebagian ulama
Seperti dalam mazhab Hambali itu menyatakan masih boleh berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Tujuannya adalah sebagai sodako atas nama orang yang telah meninggal dunia tadi. Dalilnya pakai hadis ini juga. Seperti itu dibolehkan. Bahkan tadi ada penukilan ijma. Ijma ini penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Katakan sedekah saking orang hidup pada mayit, pada jenazah yang telah meninggal dunia, dia atas namakan jenazah tadi, atas namakan mayit tadi, maka akan bermanfaat baginya. Ini ijma, konsensus, kesepakatan para ulama. Tidak ada ulama yang bersih pendapat dalam masalah ini. Jadi bersedekah atas nama orang meninggal dunia bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia. Dengan catatan tidak perlu mengkhususkan hari. Di sini bebas. Ini sudah lewat 5 tahun. Orang tua sudah meninggal dunia. Terus kita punya rezeki lebih. Saya mau sedekahkan atas nama ibu saya. Boleh seperti itu, manfaat pahalanya ngalir langsung pada ibu yang telah meninggal dunia. Berikan dia pahala lagi, berikan dia pahala lagi, seperti itu. Nah, ini diantara amalan yang bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia. Sekarang kesimpulan. Ada 6 hal yang bisa disimpulkan tentang bentuk bakti kepada orang tua ketika mereka berdua atau salah satunya telah meninggal dunia. Yang pertama, mendoakan kedua orang tua. Yang kedua, banyak meminta ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua. Ketiga, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Keempat, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat keduanya yang tidak pernah terjalin sebelumnya. Kelima, memuliakan teman dekat keduanya. Keenam, bersedekah atas nama orang tua yang telah tiada. Taib, lihat, ada 6 berarti kesimpulannya ya. Amalan-amalan untuk orang yang telah meninggal dunia. Dari anak pada orang tua. Amalannya bagaimana? 1, mendoakan. 2, banyak memintakan ampunan. 3, memenuhi janji-janjinya. 4, menjalin hubungan silaturahim. 5, memuliakan teman dekatnya. 6, bersedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia. 6 hal ini nanti manfaat untuk orang tua dan pahalanya ngalir padanya tadi. Ingat, tanpa cara-cara tertentu dan juga tidak mengkhususkan hari-hari tertentu. Harinya bebas. Caranya bagaimana? Ini nggak perlu ngumpul-ngumpul orang ini. Ini doakan sudah nih, jenengan ini habis sholat langsung doakan ini orang tua, nyampe pada orang tua. Nggak disuruh ngumpulkan orang di sini. Memintakan ampun juga nggak disuruh kumpulkan orang. Penuhi janjinya, ya dia penuhi janji sendiri. Terus jalin hubungan silaturahim, dia tahu ini sedulurnya itu di mana, wah datang ke situ, dapat pahala juga sama berbakti pada orang tua. Terus tahu ada teman dekat bapaknya, dia datangi. Terakhir bersodako. Sodako di sini ya cukup dia sendiri atas namakan orang tuanya tadi. Maka amalannya itu simpel, sederhana. Dan ingat, amalan dari anak itu lebih manfaat daripada mengharap orang lain itu doakan orang tua kita. Kalau anak itu doanya tulus, betul nggak? Anak menuntut apa lagi coba dari orang tua? Dia doakan, mau minta apa? Namun kalau orang lain waktunya terbatas saja, dia itu ingat, oh ini baru meninggal dunia, dia itu doakan. Tidak bisa selamanya, berlalu 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, nggak mungkin lagi doakan. Jarang kita lihat didoakan terus. Maka untuk anak itu lebih spesial lagi, lebih kemungkinan besar kalau ini anak soleh apalagi terus mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia.
Maka kita itu jangan harap orang lain, berharap pada anak, itulah yang paling besar. Maka tugas kita juga didik anak-anak kita dengan baik. Anak ini anak yang soleh, maka akan membawa manfaat untuk orang tuanya langsung. Wallahu a'lam bishawab. Berakhir pembahasan 50 doa mengatasi problem hidup. Insyaallah pertemuan berikutnya saya tambahkan dengan amalan-amalan yang ringan namun berpahala besar. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, mugi-mugi bawa berkah, bawa manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita dalam kebaikan. Dan kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.